Shalom Bapak Ibu Saudara di dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian. Ku kagum hormat akan Kau. Sungguh ajaib untuk
Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kami sama katakan penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya, ku sembahkan Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya Dr. Vivi Andrew Rose untuk berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, yang mengasihi setiap kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk cintamu bagi setiap kami Tuhan. Engkau selamatkan setiap kami, Engkau menyertai, Engkau membimbing kami hingga kami bisa ada sampai hari ini, sampai saat ini Tuhan. Kami ada di rumah-Mu, kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji, kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Layakkan setiap kami, jemaat-Mu, para hamba-hamba-Mu yang melayani, biarlah hanya urapan Tuhan sendiri yang turun atas setiap kami. Kami akan buka ibadah ini, kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Selamat datang keluargaku ya, keluarga kita semua di tempat ini. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan sebab Dia besar dan layak dipuji. Haleluya. Mari kasih salam kanan kiri. Mari kita memuji Tuhan. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara
Ya, puji Tuhan kita masih bisa bertemu di pagi hari ini dalam hadirat Tuhan. Itu tandanya Tuhan masih sayang kita semua, oke? Kalau Tuhan sayang saya, Tuhan pasti sayang kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan pujian nama-Mu. Kita angkat pujian dari awal. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat pujian untuk nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita angkat pujian dari awal sambil bangkit berdiri. Sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, oh aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji 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 Tuhan. Glory, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Masih ada sukacita, amin. Masih ada sukacita, amin. Kita angkat satu pujian zaman ini. Kebenaran dipulihkan, dan meskipun zaman ujian, cobaan, perang dan kelaparan, di bangsa kita akan tetap berseru, siapa jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan sambil bersinar, surya kebenaran angkat suara, ini tak
berakhir, tulang kering di hidupku. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud baik pujian di kulitnya. Dan inilah zaman tua yang bersalah dan mengundang di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Mari kita katakan, yang telah ada, yang akan datang. 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 Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dari bukit Sion keselamatan datang. Dari bukit Sion keselamatan datang. Amin. Haleluya. Silakan tuh Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita sambil kita angkat suatu pujian. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indah. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, yang kejanggulan jurangnya turun. Seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberi
persembahan yang sudah kita berikan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kami selama seminggu ini, sehingga kami bisa dapat memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Kau berkati persembahan-Mu ini Tuhan, supaya dapat digunakan bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, supaya apa yang kami beri Tuhan dapat menjadi berkas yang baik di hadapan-Mu Tuhan Yesus, dan dapat menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu. Kau berkati kami. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau selalu ada di sisiku. Dan Kau berkata, jangan takut ya Tuhan. Kau berkata, jangan takut, karena Kau beriku kemenangan. Kau beriku kemenangan, karena Kaulah Tuhan. Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita angkat pujian di awal. Sekalipun ku berjalan dalam gelap, namun tangan-Mu selalu ada menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau ada di sisiku. Dan Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku
berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Allahku yang setia. Mari kita katakan ya Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, amin. Ibu kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti. Haleluya, haleluya. Ku kan setia melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari. Oh kesetiaanmu, oh sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku, tiada Tuhan, tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus.
mengundang hambanya untuk berdoa. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan. Kita mau naikkan penyembahan, pengagungan kepada Tuhan kita, sebab Dia adalah Allah kita yang amin. Dia Allah kita yang setia, Dia Allah kita yang adil. Tuhan yang berjanji. Biar kita mau pegang teguh iman kita dalam Tuhan. Sekalipun badai datang menghampiri kehidupan kita, kita tetap mau setia kepada Tuhan. Kita tetap mau mengasihi, sebab Dia lebih dahulu mengasihi kita. Kasih-Nya telah terbukti bagi setiap kita. Amin. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Amin. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Sekali lagi kita naikkan dengan lebih mengangkat tinggi penyembahan hidup kita kepada Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan gentar, kami mau tetap percaya. Amin. Kami mau tetap berharap, kami mau tetap memiliki iman untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kau Allahku yang setia, Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kau Allah yang mengasihi kami, Kau Allah yang memelihara kami, memegang tangan kami, memberikan kemenangan-kemenangan, membawa kepada kemuliaan. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang tak pernah diam, Kau Allah yang tak pernah mengecewakan. Mari kita sembah, sembah Raja yang mulia. Mari kita persembahkan hidup kita.
kasih Kristus, hambanya Evangelis Esther Rawis STH dipersilakan maju untuk memberitakan firman Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung. Yesus penolong dan sahabat. Percaya Tuhan setia segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya. Tuhan setia. Haleluya, kita berikan sorak-sorai. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Allah kami yang setia, Engkau penolong kami, Engkau sahabat kami Tuhan. Saat tak seorang pun mengerti beban kehidupan kami, Engkau ada di dalam hidup kami, mengerti Tuhan dengan detail. Dan kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Dan kami boleh mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, kudus sucikan, layakkan, ampuni kami semua Tuhan. Agar kami layak Tuhan mendengarkan firman-Mu, menerima berkat firman Tuhan. Dan kami yakin Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Engkau yang akan memberikan kami pengertian, Engkau memberikan kami pengharapan di dalam Engkau. Kami mau dengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami yakin Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat datang buat Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, ada saudara-saudara dari Manado ya. Keluarga Rawis dan keluarga Permata Mahkota yang saya kasihi dan rindukan. Sangat senang ya berjumpa kembali, puji Tuhan. Langsung saja kita ambil Alkitab kita buka di dalam Yesaya 38. Haleluya. Yesaya 38 ayat 9 sampai ayat 20 ya, agak panjang tapi cepat saja kita akan baca bersama-sama. Bangkit berdiri dengan cepat. Yesaya 38 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Oke. Yesaya 38 ayat 9 sampai 20. Yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama, menghormati firman Tuhan. Kita bangkit berdiri semua. Kita baca dulu perikopnya bersama-sama. 1, 2, 3. Hizkia sakit dan disembuhkan. Puji Tuhan. Ayat 9. 1, 2, 3. Karangan Hizkia, Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil. Untuk selebihnya dari hidupku,
Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku, Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas, ya Tuhan. Pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lobang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya, silahkan kita duduk kembali. Haleluya. Saudara mengaminkan firman Tuhan? Amin. Saudara tahu siapakah Raja Hizkia ini? Dia seorang Raja Yehuda. Saudara tahu kalau seorang raja itu tentu kedudukannya tinggi ya. Nah, tentu kedudukannya tinggi. Terus apa? Dia punya rakyat-rakyat yang sembah kepada raja, ya toh, yang hormat sampai ke tanah ya, yang apa? Yang besar, yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keagungan. Wow, tentu istananya keren ya. Istananya kemarin waktu saya tiba di Indonesia ya, saya ke Jakarta, Capital City, pergi ke lewat Istana Presiden. Wah, api ya, putih sama kayak di Amerika ya. Istananya apa? Di Washington DC itu, di Capital City, ibu kotanya Amerika, sama juga warnanya putih kayak gitu. Sama, ternyata enggak ada bedanya Amerika dan Indonesia, sama saja ya. Malahan apian Surabaya ya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namanya kita ngomong istana. Istana presiden. Siapa yang boleh masuk sembarangan ke situ? Nggak ada ya. Tidak ada. Istana Merdeka di Jakarta, kita cuma lewat naik busway, nggak bisa masuk sembarangan. Di Amerika juga di depan Gedung Putih, cuman bisa di pagar luar foto-foto. Ya ampun, mek gitu tok ya. Mek gitu tok, jauh-jauh datang gitu tok ya. Tetapi kita nggak bisa masuk ke dalam ya, kecuali kita presiden, misalnya presiden Indonesia atau presiden mana?
Singapura ya, kita bisa masuk ya. Atau kita menjadi duta untuk masuk ke istana. Saudara tahu, Raja Hizkia ini juga tentu punya istana. Dia itu apa? Kedudukannya tinggi. Uangnya bukan uang lagi ya, mungkin uangnya emas ya. Uangnya harta dan kekayaan yang banyak. Tetapi pada satu waktu kita semua tahu ya, Hizkia ini sakit, ya kan? Dan mau mati, Tuhan udah bilang, wes kamu mati, habis gini mati. Tapi apa yang terjadi kepada Raja Hizkia? Seorang nabi namanya Yesaya itu datang, hei Hizkia, kamu udah mau mati loh. Apa yang dilakukan Hizkia? Dia menghadap ke tembok, lalu dia menangis kepada Tuhan. Nangis saudara, Tuhan tolong. Tuhan aku belum mau mati Tuhan. Aku mau hidup. Ternyata seorang raja pun sekalipun takut mati. Manusia pun juga seringkali kita takut mati. Waduh sakit, gak punya BPJS, takut. Padahal yang menyembuhkan adalah Tuhan. Waktu itu kita udah tahu ya, singkat aja cerita. Waktu itu Hizkia nangis sama Tuhan. Waktu itu Hizkia berdoa, waktu itu dia kena sakit kayak sakit barah ya. Sakitnya itu seperti tulah yang Tuhan berikan kepada umat Israel pada zaman dulu tuh loh. Kena tulah, sakit seperti itu, sakit barah. Karena ya mungkin ada dosa-dosa, ada hal-hal yang gak berkenan sama Tuhan, sakit. Tapi akhirnya Raja Hizkia ini menangis sama Tuhan. Dan Tuhan mendengar Hizkia. Pada saat Tuhan mendengar Hizkia, Hizkia disembuhkan oleh Tuhan. Hizkia itu tulis kitab ini ya, nubuatan Yesaya dituliskan ya. Karangan Hizkia, tulisan-tulisannya ini kita udah baca sama-sama ya. Waktu dia sakit dan dia disembuhkan, dia tuh bilang gini, aku berkata dalam pertengahan umurku aku harus pergi. Waduh, maksudnya aku saya muda loh Tuhan, masa aku sudah harus pergi meninggalkan dunia ini. Loh kalau di tempatnya orang mati itu loh aku gak bisa bersyukur Tuhan. Nah ternyata di sini ada sebuah rema firman Tuhan, yaitu mengucap syukur di dalam nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Hizkia bilang ya, kalau sudah ke pintu gerbang dunia orang mati, untuk selebihnya umurku di situ, di tempat orang mati itu loh Tuhan, enggak bisa enggak ada ucapan syukur. Karena di tempat orang mati itu wes tinggal nunggu penghakiman ya, tinggal nunggu penghakiman Tuhan. Terus dia bilang, aku berkata lagi, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Berarti Raja Hizkia ini masih kepengen mau melihat penduduk dunia, masih pengen memerintah di kerajaannya, masih pengen bertemu dengan keluarganya, masih inginkan sebuah kebersamaan gitu ya, dengan rakyatnya, dengan keluarganya ya. Sampai dia bilang, pondok kediamanku dibongkar. Wah, siapa yang berani bongkar istananya raja? Gak ada. Tapi Hizkia seorang raja yang besar sekalipun di Yehuda pada zamannya, dia bilang, pondok kediamanku ini dibongkar. Jadi maksudnya apa ya, hidupnya ini loh, tubuhnya ini dibongkar lewat sakit penyakit. Jadi kalau tubuh dibongkar, Raja Hizkia itu masuk ke dalam penderitaan sakit penyakit. Itu rasanya itu, aduh Tuhan, lek Isa hidup dulu Tuhan. Jangan mati dulu ya. Tuhan tolong saya enggak mau mati Tuhan, aduh ya toh. Lek mama sudah senior, oma-oma, aduh aku mau, cucuku masih kecil ya toh. Aku sih kepengen ke sini, saya pengen ke sana. Kalau yang masih muda aku belum kawin Tuhan. Oh toh. Kalau yang udah dewasa muda, aduh anakku masih 2 tahun. Aduh anakku masih 5 tahun, saya belum sekolah. Masih banyak aduh ya kan.
Tapi Tuhan itu ternyata mendengar keaduhan kita sebagai seorang manusia. Karena Tuhan tahu manusia itu terbatas, Bapak Ibu ya. Manusia itu ada batasnya, ada bordernya, ada hal-hal yang tidak bisa manusia lakukan, yaitu apa? Mengatur hari besok. Betul ya? Aduh besok hidup gak ya? Gak tahu, makanya ada ayat lain bilang, Westa, di Matius ya itu ya? Ya Pak Wagem. Matius berapa itu? Matius 6 kalau gak salah ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi kalau hari ini Tuhan sudah tolong, dari pagi sampai malam diberkati terus ya. Aduh Tuhan aku mau gini-gini. Aduh tadinya nggak ada semua. Tiba-tiba sepanjang hari itu sampai malam, loh selesai dengan baik. Loh kenyang ya, makan enak terus dari pagi sampai malam ya. Puji Tuhan. Masih bangun pagi masih ada lagi makanan malam harinya ya. Saya kenyang gitu ya. Aduh Tuhan aku gini-gini, tapi bangun kita nggak ada di kolong jembatan, benar ya? Nggak ada di depan emperan pertokoan. Kita masih bangun, aduh saya empuk ya. Iya toh, saya tidur di atas kasur Bapak Ibu ya, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini, di rumah Tuhan. Iya ya, kadang kita ngeluh, aduh Tuhan aku kok naik sepeda motor terus ya. Kapan naik mobil, saya punya mobil, aduh Tuhan aku gak ada duit bayar pajaknya kok cek larangi ya. Ya toh, saya punya mobil kepengen gak bayar pajak, saya gak punya mobil kepengen naik mobil. Saya gak punya rumah, kepengen punya rumah. Saya punya rumah, doh anak-anakku tak nyewa ya, gak capek-capek aku ya. Saudara, kehidupan itu ya seperti itu loh ya. Kadangkala ucapan syukur itu kayak kurang gitu loh. Di dalam kehidupan saya pribadi juga puji Tuhan, sering gitu Tuhan tapi ampuni gitu ya. Tuhan ampuni, Tuhan tolong ya, kadang aku tuh kurang mengucap syukur ambil Tuhan. Dadakno Tuhan itu memberkati aku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ayu toh, gak ada yang ngelek toh. Cantik maksudnya ya. Dipelihara oleh siapa? Tuhan, haleluya. 11 bulan di negeri orang, waduh Tuhan. Stres ya stres, tapi mau dibilang stres ya happy gitu ya. Ada penyertaan Tuhan. Amin. Mau dibilang enakan di mana? Ya enak di negeri sendiri, tentunya ya. Di negeri orang, enak ya, kamu di sana ya. Enak ya, siapa sih ngomong? Pergi pagi pulang malam, belum capek hilangnya apa? Belum hilang capeknya udah pagi lagi, udah harus beraktivitas lagi ya. Tambah lagi sakit, ayo kon, gak ada asuransi. Saudara, kayak Hizkia dulu yang gak ada asuransi ya, sama Esther ternyata ya, gak punya asuransi. Tapi aku punya Tuhan yang bisa menjadi jaminan bagiku. Amin. Kita bayar asuransi supaya kita dijamin ya Bapak Ibu. Gak menyalahkan orang yang kerja asuransi, very good, bisa menjamin finansial sesamanya. Tapi kalau yang gak punya asuransi, siapa yang menjadi jaminan bagiku? Tuhan Yesus, haleluya. Saudara ini ada toh ayatnya. Seorang raja bisa ngomong kayak gini ya, seperti kemah gembala. Pondok kediamanku dibongkar seperti kemah gembala. Jadi gembala di Padang itu dulu itu bangun kemah, menggembalakan domba, kasih makan, pindah lagi, dibongkar kemahnya, bangun lagi, kemah lagi, kayak gitu-gitu ya. Habis kenyang dibongkar lagi, bangun lagi gitu ya. Ya, Raja Hizkia udah seorang raja bilang, aduh aku ini kayak kemahku dibongkar, terus seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunan. Jadi habis nenun digulung. Aduh belum jadi baju gitu ya, udah digulung lagi, benang lagi dong ya. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Waduh, puitis, tapi ini perasaan yang sempat dialami oleh seorang raja yang namanya Hizkia. Sebuah perasaan yang sepertinya Tuhan itu kok biarno aku ya. Kok aku tuh dibiarno begitu saja ya? Siapa yang di sini pernah mengalami rasanya kayak gitu? Angkat tangan coba. Oh enggak ada ya? Enggak ada ya? Oh gini aja,
Sing pernah merasakan ndak usah angkat tangan, dadane dielus sayur. Haleluya. Aduh, kayak aku iki dhewean, seperti dibiarkan begitu saja gitu ya. Kono sing ngurus, kono sing care, kono sing WA bojo, pasti ada lah yang WA ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sering kita manusia merasakan kayak gitu ya. Merasakan kayak aduh kok aku ini berjuang sendiri, aku ini kok gak tahu siapa yang melihat aku. Ternyata itu perasaan-perasaan pernah dialami seorang raja yang namanya Hizkia. Jadi kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan pernah ngalami kayak gitu, aduh aku kok ngurus anak yo, aduh dewean, aduh aku harus cuci piring harus ini, aduh keringatku kok gak berhenti-berhenti ya. Bersyukurlah. Yang lain berdoa, Tuhan aku pengen punya anak, gak punya anak. Yang punya anak, Tuhan kesel aku ngurus anak. Ya. Sing lain, sing gak punya anak, ada lagi orang lain berdoa, Tuhan aku kepengen punya kandungan. Ternyata ada wanita yang lahir tanpa kandungan loh di dunia ini. Dan Tuhan mendengar, saya lihat videonya. Sekarang ada transplantasi uterus, saudara. Wow, keren ya. Ternyata semua itu bisa dilakukan dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita dalam kondisi yang saat ini yang kurang bisa mengucap syukur, mari kita melihat kembali di firman Tuhan di Alkitab ini, dalam kitab Nabi Yesaya, dalam nubuatan Hizkia, karangan Hizkia sendiri. Hizkia pun pernah rasanya itu enggak bisa mengucap syukur, tetapi dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau boleh Tuhan, aku tetap ada di negeri orang-orang yang hidup. Aku kalau boleh Tuhan, aku tuh jangan kayak apa ini tulisannya, jangan kayak burung layang-layang loh toh. Jadi Hizkia tuh kayak layang-layang, saudara ya, merasa dirinya tuh kayak burung layang-layang yang diterbangkan oleh angin. Angin bertiup ke sana, dia ke sana, ditarik sama orang, dia ketarik ke sana, ke sini, ke sana. Wis gak ngerti di mana ya. Tetapi Hizkia tuh bilang ya, tetap dia tuh menanti Tuhan menolong dia. Mataku menengadah ke atas. Artinya apa? Ya wes pandang terus ke atas, Tuhan tolong, Tuhan tolong ya. Ya Tuhan, pemerasan terjadi. Coba Bapak Ibu lihat ayat 14 bagian B. Mataku habis menengadah ke atas ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Jadilah jaminan Tuhan. Namanya jaminan itu apa ya? Senang ya. Bapak Ibu kalau mengurus segala sesuatu pasti perlu jaminan. Siapa yang jamin kamu? Siapa yang jamin? Ya, waktu saya kemarin sempat operasi ya di Amerika, puji Tuhan, bisa Tuhan itu memberi kesempatan saya itu sakit penyakitnya tuh ditangani sampai selesai, beres di Amerika dan saya sembuh sehat seperti yang Bapak Ibu lihat hari ini. Gak ada sakit ya, cuma 1 minggu tok di rumah sakit sama 1 minggu kemudian karena habis dibeleh ya. Dan puji Tuhan sehat, tapi sebelumnya harus ada yang jamin. Siapa yang jamin sampai rumah sakit bisa kasih insurance untuk unemployed gitu ya, bukan pekerja di Amerika. Ya, Tuhan mengutus hambanya ya, hamba Tuhan di Amerika ya. Tuh, seorang hamba Tuhan ya, GPDI Fresh Life yang ada di Ohio, Amerika yang menjamin saya, oh ya kamu tinggal di rumah saya gitu ya. Untuk makanan, untuk minuman ditanggung, pastori gitu. Puji Tuhan, tanda tangan ibu gembalanya, ya, Pastor Ellen ya, anaknya Pendeta Hendrik Runtukahu. Siapa? Kenal juga? Nanti kenalnya di Amerika, dulu cuma tahu, gak kenal. Tapi Tuhan itu mengenal setiap umat-umatnya ya toh, dipertemukan. Saya gak kenal loh sama, siapa Joshua ya? Hans, sama kayak nama anak saya ya, Hans Emmanuel. Sama Hans gak kenal, kok sekarang jadi kenal ya, loh kok mirip mbak anakku ya, nanti anakku gede modelnya kayak Hans gitu. Haleluya. Sama, kita gak kenal,
Nggak tahu dia dari mana. Kamu dari mana? Saya pikir tadi kemarin orang Sulawesi. Ternyata orang Sumatera ya, orang Kepulauan Riau. Ternyata kita di sini satu nusa, satu bangsa. Ada yang dari Sumbawa, ada yang dari Probolinggo, ada yang dari Manado itu. CC di belakang itu. Ya. Ada yang dari Jawa Timur asli loh. DPU, Om Niko. Ya, ada yang dari Nganjuk, ada yang dari Amurang, salah. Manado, Malalahang. Ya, ada yang dari Perumahan TNI Polri, Ambon, Manise. Ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari mana? Di mana-mana hatiku senang ya. Ya. Saudara, di mana aja sebenarnya sama, tetapi di mana saja penduduk dunia ini sering kali tidak bersyukur karena banyaknya tekanan-tekanan kehidupan. Puji Tuhan. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Karena ada tekanan-tekanan ini, ayat 16, Raja Hizkia itu ngomong gini, ya Tuhan, karena dia sakit penyakit, gak ada yang bisa nyembuhkan, cuman Tuhan. Dia bilang, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh, tanda seru. Haleluya. Saudara, seorang raja loh merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Minta Tuhan, Tuhan karena ini loh penderitaan ini loh Tuhan, hatiku mengharapkan Engkau Tuhan. Harap apa lagi? Obat gak bisa nyembuhkan. Kekayaan gak bisa memperpanjang umur. Tetapi Tuhan saat dia nangis dan berseru sama Tuhan, saat Hizkia bilang, Tuhan tenangkanlah rohku Tuhan. Apa yang diperbuat Tuhan? Ditenangkan sama Tuhan. Amin. Rohnya yang gelisah itu dibuat nyaman, dibuat aman sama Tuhan. Buatlah aku sehat Tuhan, buatlah aku sembuh. Coba saudara katakan sama diri saudara, buatlah aku sehat. Haleluya. Buatlah aku sembuh Tuhan. Amin. Sakit hati lah, sakit popoji lah, ya. Sakit apa lagi? Sakit pikiran lah, sakit badan, sakit semua-mua. Buatlah aku sembuh Tuhan. Amin. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Haleluya. Apalagi orang yang sakit jiwa. Waduh, dekat gila saudara, orang kalau sudah sakit jiwa ya. Itu harus ngomong, Tuhan tenangkanlah rohku Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan tenangkan aku, amin. Supaya kita gak gila, haleluya. Siapa yang mau gila? Salah. Gak ada yang mau gila ya. Raja Hizkia berharap kepada Tuhan, dia mau sembuh dari penyakitnya. Orang gila sekalipun, ada kan di Gerasa itu ya, orang yang kerasukan setan. Waktu Yesus masuk ke kuburan, langsung setan-setan yang ada di dalam tubuhnya seorang anak ini langsung bersujud kepada Tuhan. Anak Allah, jangan binasakan kami. Tahu kan cerita itu? Biarkan kami itu aja lari ke babi-babi itu supaya aku nggak dibinasakan Tuhan. Akhirnya go ahead, Tuhan bilang pergi oh. Akhirnya itu roh-roh jahat keluar dari tubuh seorang anak ini dan anak ini menjadi sembuh kembali. Tidak gila, dia pakai bajunya, dia pulang ke kampungnya. Saudara, sakit apa yang Tuhan tidak bisa menyembuhkan? Tidak ada. Semua Tuhan bisa menyembuhkan. Seorang Raja Hizkia saat dia menangis kepada Tuhan, dia berseru-seru ya. Dia minta Tuhan, Tuhan sehatkanlah aku. Buatlah aku sembuh Tuhan. Kasih baik pak kita Tuhan, kalau orang Manado ya. Kasih baik kita, kasih baik, kasih sembuh, kasih sehat, kasih kuat. Tuhan kasih. Tuhan kasih sehat, Tuhan kasih sembuh, Tuhan kasih kuat. Amin. Dan saat berdoa kepada Tuhan, keputusan Tuhan tuh loh bisa dirubah. Haleluya. Tuhan udah mau bilang Hizkia mati, tapi karena dia berseru menangis kepada Tuhan, maka Tuhan bilang, ya wes umurmu tak perpanjang, 15 tahun lagi. Haleluya. Ya, haleluya, karena Hizkia tahu ayat 18, coba lihat.
Ayat 17 dulu. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Dosa-dosa masa lalu, dosa pikiran, perbuatan, dosa semualah. Sembarang kalir wes dosa-dosa wes penuh dengan dosa. Tuhan lempar jauh dari hadapan Tuhan. Dibuang ke tubir laut, ya, sampai ada lagu sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku, takkan kau ingat lagi kesalahanku, jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Karena apa? Betapa besar kasih Tuhan buat saya dan engkau. Amin. Tuhan rindu kita bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukur. Hari ini sederhana saja. Mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan air mata kita. Keluhan-keluhan yang tak terucapkan itu loh. Kita doa nangis, air mata ngalir kayak keran gitu. Tuhan tampung di kirbat Tuhan. Tuhan dengar. Tuhan tahu loh. Tuhan tahu loh kamu gak ada insurance. Tuhan tahu. Tapi kamu sakit, Tuhan tolong. Tuhan pakai dokter-dokter yang terbaik. Operasi kamu. Saya. Ya. Dan saya sembuh. Waktu itu saya cuma doa, Tuhan, anakku saya cilik Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil saya, lah ngapain Tuhan kasih saya anak? Saya waktu itu berdoa gitu. Tuhan ampuni Tuhan kalau saya berdosa di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya masih mau hidup Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan memperpanjang umur saya. Amin. Haleluya. Waktu mau dioperasi, saya ingat loh. Waduh, pernah dapat ayat. Berbahagialah kamu hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Loh, medeni yo ayatnya yo. Tapi ayat itu menguatkan saya waktu saya mau dioperasi Bapak Ibu. Wah, saya enggak takut. Sebab anakmu laki-laki akan datang dari seberang laut dan anakmu perempuan datang dari ujung bumi. Loh, firman Tuhan. Amin. Jadi anak-anak saya ada di segala bangsa, Saudara. Nanti Tuhan lemparkan. Sini, set. Nanti jangan heran ya kalau saya punya anak negro satu, bule satu ya. Jangan heran, satu orang Prancis peranakan Cina sorga. Ini ya. Banyak anak-anak yang Tuhan kasih, percayakan. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Sampai Hizkia bilang gini. Di dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu dan maut tidak dapat memuji-muji Tuhan. Di dalam maut, di dalam kematian itu orang gak bisa memuji-muji Tuhan. Orang gak bisa memuji-muji Engkau Tuhan. Ayat 18. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tapi ayat 19 bilang gini. Tulisan Hizkia ya di ayat 19 dan 20. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Sekarang jemaat Tuhan katakan, biarlah aku pada hari ini di dunia orang-orang hidup mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, gak ada lagi yang rumahku cilik Tuhan. Waduh, gak ada ini. Di Amerika, wake orang cuman tinggal di jalan Saudara. Tinggal di tenda-tenda pramuka itu loh, apa sih namanya? Kemah. Pakai apa tuh namanya? Terpal, warna biru tuh loh. Amerika Saudara, banyak. Jadi ya Bapak Ibu, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan selama hayat masih dikandung badan. Amin. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Harus mengucap syukur. Ya, ini
ucapan syukur ini buat kita bersuka cita. Lihat Tante. Amsal berapa itu? Berkata, Amsal 17 ayat 22 ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang gak punya semangat, mati semua. Mati rohaninya, mati kemauannya untuk ke gereja, iya toh. Mati mau melayani Tuhan, gak mau lagi. Karena apa? Sudah gak ada ucapan syukur. Tetapi coba kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Aduh Tuhan, ya apa mengucap syukur, aku gak punya deposito Tuhan. Aku gak punya. Tapi kita harus bersuka cita. Emangnya kalau punya uang banyak baru bisa ketawa. Nanti kalau sudah bisa ke Amerika baru bisa terima kasih Tuhan, kau baik, kau luar biasa. Kalau kamu di Amerika terus gak bisa pulang ya apa? Ayo. Pusing juga kamu 7 keliling ya. Haleluya. Jadi di mana-mana saja, di rumah, di tempat kerja, di motor, di sepeda, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gak ada lagi yang bilang, waduh mataku gede rek, sing sana mataku cipit, waduh gak ono rek. Sama semua ya, sebab ayat yang terakhir ya, ini ayat yang terakhir apa ini? Ya, Tuhan telah datang menyelamatkan aku, amin. Tuhan itu loh yang punya sorga, yang punya Amerika, yang punya Australia, yang punya apa lagi benua di dunia ini? Eropa, Afrika, India, Asia, mana lagi? Kutub utara lah, mbowes pokoknya. Tuhan itu yang punya bumi dan sorga, yang datang menyelamatkan aku, saya dan saudara. Amin. Yang datang menyelamatkan kita dari lumpur dosa, dari lubang kebinasaan. Yang harusnya kita mati binasa karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan datang menyelamatkan kita. Jadi kita gak boleh sombong, ya toh. Haleluya. Kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ya. Terus kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, keren ya. Jadi seumur hidup kami ada di rumah Tuhan. Jadi kita itu harus setia terus sama Tuhan. Setia terus sampai Tuhan datang. Amin. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang, mau rontik malam, ayo. Tiba-tiba kita lagi tidur terus tinggal baju yang di tempat tidur ya. Orangnya hilang, loh sudah terangkat ya. Tetapi semua itu rahasia ilahi. Yang penting kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Seorang Raja Hizkia saja ya, dia sakit, gak ada yang bisa nyembuhkan. Dia menangis sama Tuhan. Coba sih menangis kayak apa? Coba semua menangis, 1, 2, 3. Nangis, nangis, sampai nangis ayo coba. Sampai keluar air matanya, coba nangis. Tuhan tolong, coba saya berseru, Tuhan tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan, tolong Tuhan. Tolong sampai nangis. Nangis sampai Tuhan. Soalnya mek Tuhan yang bisa tolong saya dan engkau. Manusia, Yesaya bilang kitab Yesaya lain ya, 17 ayat berapa itu? Manusia itu mengecewakan, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengucap syukur, menaruh harapan kita kepada Tuhan, ayat pemazmur mengatakan, Mazmur 126 kalau nggak salah ya, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Zaman dulu itu ya, ditampung itu air mata, ada kayak botol air mata, kita nangis ditampung air mata nih, tampung itu namanya kirbat air mata. Tuhan punya kayak gitu, bayangkan ini kirbatnya Esther, ini kirbatnya Tante Jane, ini kirbatnya Tante Yani, ini kirbatnya Om Andrew, ini kirbatnya siapa namanya ini? Aduh, Sofia. Ini kirbatnya Andrew juga, Papa Philip salah. Ya. Ini kirbatnya Pak Jadi, ini kirbatnya Bu Tuti, Bu Evelyn ya. Kirbatnya Tante Umboh. Haleluya. Kirbatnya Cece Fani,
kirbatnya Om Niko, kirbatnya Celusi, kirbatnya Joshua, kirbatnya Ibu Sumija, kirbatnya anak-anak sekolah minggu ya. Kirbatnya tante cantik baju hijau di belakang itu. Haleluya. Kirbatnya tante Evelyn, kirbatnya Hans, kirbatnya Michael, kirbatnya Jetro, kirbatnya Noel, kirbatnya tante Erlin, Hugo, Evan, Candice, kirbatnya Jenik, Jedi, Joshua kecil, kirbatnya Evan, ayo kon. Kirbatnya Cece cantik, calon nyonya siapa? Dion. Cece cantik namanya Yunike ya. Kirbatnya Oma yang cantik pakai baju merah ini. Oma Heni, Rawis ya. Oma Heni Rawis rek karo torang ya. Sama kayak gembalanya di sini ya. Pendeta Andrew Rawis, haleluya, wakil. Kalau kita itu nangis sama Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan. Kalau kita baca ini kitabnya ini Yesaya ya, udah mau selesai ya. Wes tak baca not terakhir, lagi sekali satu ayat terakhir boleh ya, Om Andrew. Ayat 8 dan 9, 7, 8, 9, Yesaya 38 ayat 7, 8, 9. Waktu Hizkia ini nangis sampai Tuhan ya. Tuhan itu bilang gini, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalani. Oh bayangin saudara, 10 tapak yang kita sudah jalani, dosa-dosa kita 10 tapak dimundurno ambek Tuhan. Isa enggak? Bagi manusia enggak isa ya. 10 tapak mundur. Maka pada penunjuk matahari itu matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Aku sampai merinding ya waktu aku baca firman ini, tak bilang Tuhan luar biasa. Mungkin kita dalam 10 tapak itu kurun waktu ya, kayak jam matahari gitu loh ya. Penunjuk matahari bayang-bayang itu kayak jam. Zaman dulu ndak ada jam, pakai matahari, pakai jarum, ini bayang-bayang, jadi jam segini. Tuhan bisa mundurkan 10 tapak dari situ, mundur, kembali lagi. Wah, kembali lagi seperti dulu. Kadang kita mikir, aduh dulu aku kok kayak gini ya, kok sekarang kayak gini. Tuhan bisa kembalikan lagi semangat kita yang mungkin sudah pudar, kehidupan rohani kita yang mungkin tidak seperti 10 tapak yang lalu. Nggak ngerti 10 tahun atau 10 dekade, 10 kali 10, 100 tahun yang lalu ya. Kita masih di awan-awan. Artinya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Haleluya. Saat kita berdoa kepada Tuhan, saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kehidupan kita itu indah. Kesembuhan yang tadinya mati, ini sembuh. Tak tambahi kamu 15 tahun lagi. Loh, sik lama ya 15 tahun. Kita gunakan hari-hari yang masih sisa ya. Haleluya. Sampai Tuhan Yesus menjemput saya dan saudara. Tuhan memberkati kita, tetap menjadi umat Tuhan yang mengucap syukur sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan kalau kadang kita udah gak mengucap syukur lagi di hari-hari yang berat ini. Tetapi berkat dan kemurahan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, kita nyanyi sejauh timur dari barat. Saya undang Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri. Ya, haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, pada siang hari ini tak putus-putusnya kami datang memanggil-Mu Tuhan. Tak putus-putusnya kami datang naikkan pujian syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami sudah datang menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu, ini semua berkat anugerah kemurahan-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada siang hari ini sudah selesai, mulai tadi permulaan, pertengahan hingga pada tamatnya, semuanya sudah jadi menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah diberitakan tadi sungguh-sungguh sudah menguatkan iman kami semua pada siang hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi kehidupan kami selanjutnya Tuhan.
Ajar kami selalu setia datang beribadah kepadamu Tuhan. Ajar kami selalu datang menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah membawakan firman-Mu pada siang hari ini. Urapi terus hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu ini bertambah-tambah di dalam pelayanan kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang Tuhan sudah pimpin akan ibadah kami mulai permulaan, pertengahan hingga pada tamatnya. Dan saat ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu karena kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Saya percaya Tuhan menjaga, melindungi kami semua yang hadir pada saat ini. Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sungguh alangkah indah bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indah bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala yang keanggutan curahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti